Halo semuanya, suaraku kedengeran nggak ya? Oke, Masuk, Pak, masuk. terima kasih. Halo teman-teman, mungkin sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman yang join dari domisili mana aja ya, boleh yuk ditaruh di kolom chat. Wih, Jakarta Selatan, Surabaya, wow. Surabaya, Jakarta, Jaktim, Sukabumi, Jakarta Barat, wih. Banyak ya Jakarta ya? Ada lagi? Bekasi, wah, keren-keren. Pada semangat semua ya. Oke. Baik, mungkin aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu ikut acara Info Session hari ini. Oke, kita akan mulai. Jadi selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan untuk join hari ini. Aku mau Ak- mau nanya nih sama teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu, pada semangat buat acara hari ini ya. Selamat datang di acara Info Session. Oke, mungkin teman-teman ada yang lihat nih di sosial media poster-poster yang udah ada di Instagram atau mungkin di WhatsApp grup. Aku mau informasikan sedikit, ada sedikit perubahan. Jadi aku menggantikan bajunya, akan menemani teman-teman di malam ini hingga akhir acara pada Info Session kali ini. Terima kasih juga aku ingin menyampaikan kepada Pak Yakob yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk baik. Terima kasih. Sebelum kita ada patah katanya tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kita kenalan dulu yuk dengan faculty advisor kita yaitu Bapak Yakob Utama Chandra. Beliau merupakan Head of Information System Department sekaligus Faculty Advisor GDGOC Beyond periode 2025-2026. Kepada Bapak Yakob, kami persilakan. Halo semuanya, selamat malam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Senang sekali. Saya Yakob Utama Chandra dan saya bisa dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman semuanya. Saya mungkin panggil teman-teman ya karena umur kita tidak terlalu berbeda jauh dan senang sekali ya saya bisa dapat pada malam ini saya bisa dapat berkenalan dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya. Seperti yang tadi barusan dikenalkan, saya Yakob Utama Chandra. Saya sebagai Head of Information System Department di Binus Online dan saat ini juga sebagai Faculty Advisor dari GDGOC ya atau yang kita tahu adalah Google Developer Group on Campus ya. Nah, bagi saya ini adalah kesempatan pertama ya untuk bisa berbicara kepada teman-teman semua sebagai bagian dari GDGOC ya. Ya tentunya ya, saya merasa ini adalah merupakan momen yang bisa penuh semangat dan kita bisa meningkatkan inovasi kita dan berkomitmen untuk memperkembangkan lagi ya skill kita di dalam teknologi ya. Jadi saya sangat senang sekali kita bisa dapat hingga sampai sekarang ini itu semua ya karena perjuangan dari teman-teman semua tentunya ya. Nah, izinkan saya juga menyampaikan ya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada core team dan pengurus di DCOC di Beyond atas kerja kerasnya dan kreativitas hingga sampai saat ini. Ya, tentunya teman-teman sudah menunjukkan bagaimana untuk berkomunitas dan tumbuh bukan hanya dari ide, tetapi juga ada aksi nyata yang seperti sekarang ini kita lakukan, gitu ya. Nah, dan tentunya banyak sekali kegiatan kita yang sudah luar biasa yang sudah dilakukan dan ini layak untuk mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya, gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang sudah pernah ada sebelumnya, yaitu tentang Build with AI, di mana bisa peka gitu ya terhadap perkembangan teknologi AI yang juga membangun awareness ya untuk dalam
bagaimana sih saatnya kita menghadapi AI. Sebelumnya sudah pernah dilakukan juga dan ada acara untuk Choose Your Tech Journey untuk bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap IoT, data science, apa Flutter ya, dan juga cloud gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini semua tentunya bisa memberikan semangat bagi kita untuk kita sebagai komunitas di GDGOC gitu ya, untuk bisa berdampak dan memiliki impact ya dampak kepada masyarakat ya. Nah, harapan saya sebenarnya kita semua sama-sama bisa tetap selalu belajar gitu ya di tempat yang bisa bertumbuh sebagai pribadi untuk masa depan kita gitu ya. Maka GDGOC ini bisa menjadi ruang eksplorasi bagi mahasiswa BINUS online dan juga semua yang bergabung di komunitas ini. Ya, dan tentunya tidak kalah pentingnya kita bisa berkolaborasi di lintas bidang ya. Oleh karena itu mungkin ada beberapa yang di sini mungkin belum mengerti tentang teknologi nggak masalah, belum mengerti tentang coding nggak masalah gitu ya. Jadi jangan pernah merasa khawatir atau mungkin bertanya, saya tuh udah jago belum sih di teknologi gitu ya? Apakah mungkin saya bisa ikut berkontribusi? Nah, jawabannya sangat bisa gitu ya. Karena komunitas ini bukan hanya mereka yang sudah ahli sebenarnya, tetapi juga intinya bisa menumbuhkan rasa semangat belajar ya. Jadi jangan pernah takut untuk mulai karena di dalam dunia teknologi itu sendiri ya sama seperti dalam kehidupan kita, yang penting adalah bagaimana kita bisa mau belajar dan bertumbuh bersama-sama sesuai dengan komunitas kita ya. Oleh karena itu ya saya sekali lagi saya mengajak teman-teman semua yang ada di sini untuk terus semangat bisa kolaborasi, inovasi dan dibangun oleh teman-teman sebelumnya di Google Developer Group on campus ya, dan bisa menginspirasi, memberdayakan dan memberdayakan masyarakat di BINUS online dan juga untuk masyarakat ya. Oleh karena itu ini adalah penutup dari saya, dari sambutan dari saya, dan saya berharap untuk tetap semangat selalu dan salam Beyond. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yakob. Keren sekali. Aku mau minta dong tepuk tangannya dari teman-teman. Kita ramein Zoom-nya yuk. Langsung kirim emoji tepuk tangannya. Mantap. Baiklah. Tadi kita udah kenalan sama Faculty Advisor GDGOC Beyond. Selanjutnya kita akan kenalan dengan former lead dari GDGOC Beyond periode 2024-2025 yang saat ini merupakan advisor GDGOC Beyond di periode ini. Kepada Kak Ahmad Alfiansyah, kami persilahkan. Oke, tes. Apa suaraku sudah masuk? Sudah. Oke, mungkin aku bisa buka dengan salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hadir di malam hari ini buat eh, ikut di event info session dari GDGOC Beyond di 2025-2026. Nah, aku pengen ngucapin terima kasih juga buat teman-teman core team di 2025-2026 ini yang sudah mau menyenangkan ya, hitungannya ini acara pertama dari GTGOC Beyond 2025-2026 dan bisa dibilang ini tuh sebuah awal buat teman-teman nanti ikut berpartisipasi dan juga berkontribusi di GTGOC Beyond. Pasti teman-teman di sini kan ya, ikut ini tuh karena rasa penasaran gitu. Apa sih GTGC Beyond? Gimana sih program-programnya dan kalau mau ikut join itu gimana gitu. Nah, nanti kalian semua bakal dapat semua informasi yang kalian rasakan, yang kalian butuhkan di situ. Jadi sambutan dari aku nggak panjang-panjang. Semoga bisa menikmati acaranya. Semoga bisa uh, dapat insight-insight dan juga terjawab keresahan-keresahannya di saat ini. Kurang lebih dari aku itu aja dan selamat menikmati acara. Dadah. Boleh, silakan dilanjut sama teman-teman.
Terima kasih Kak Alfian. Ayo kita kasih virtual applause-nya ya. Wih, keren, keren, keren. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke lead organizer GDGOC Beyond periode 2025-2026, yaitu Kak Widya Ayu Larasati atau disapa Kak Aras. Boleh silakan waktu dan tempatnya dipersilakan Kak Aras. Oke, terima kasih Kak Rahma sebelumnya. Mungkin aku mau ngucapin dulu selamat datang untuk teman-teman sekalian di acara Info Session malam ini. Dan juga sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Widya Yularasati. Kalian bisa panggil aku Aras. Aku di sini sebagai lead organizer dari GDGOC Beyond 2025-2026. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak kepada Pak Yakob Utama selaku Head of Information System Development dan juga Faculty Advisor GDGOC Beyond 2025-2026 yang telah meluangkan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Invitation pada malam ini. Dan juga aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah merelakan malam minggunya nih. Biasanya kan kalian mungkin hangout sama teman-teman ataupun jalan-jalan atau mungkin ada yang pacaran gitu kan malam minggu. Jadi kalian relain waktunya untuk datang ke info session pada malam ini. Mungkin aku mau nanya nih kepada kalian, kenapa kalian rela gitu ninggalin malam minggu kalian, ninggalin hangout waktu hangout kalian untuk hadir di acara info session pada malam ini? Mungkin bisa kali ramein di kolom chatnya gitu kan alasannya kenapa sih kalian bisa ikut info session gitu pada malam hari ini. Coba ramein guys. Waduh, wah nggak ada yang ngajak main kak. Ah, sama aja dong ya. Kita juga anak tim juga nggak ada yang malmingan. Ayo ayo ramein guys, ramein. Waduh, 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 waduh. Widih, amin ya, jomblo. Wah, emang nggak ada malmingan ya bagi kita semua. Oke, mungkin karena kalian mau lihat-lihat baru. Mungkin karena kalian di rumah aja nih malam minggu. Jadi apa namanya kalian kita temenin di sini dan aku mau ada kasih unjuk video. Mungkin bisa di next slide kali ya Kak kita lihat videonya. Kak Rahma suaranya nggak ada, mungkin bisa dibantu dicek.
Mungkin setelah lihat video tadi itu kalian bisa nebak nggak sih itu tuh di awal-awal video itu ada rekapan apa aja gitu? Mungkin bisa ramein di kolom chat. Wah, event dari apa ya? Kalau aku boleh tahu. Oke. Nah, yang barusan yang video barusan ditayangi tadi itu merupakan video rekap-rekap dari event-event yang ada di GOC Beyond. Nah, aku sekarang mau tanya nih, mungkin ada yang tahu nggak sih GDGOC itu apa? Mungkin sebelum nanti aku tunjuk salah satu orang, mungkin kalian bisa jawab dulu nih di kolom chat. Apa sih itu GDGOC? Iya betul GDSC. Mungkin aku mau ada nembak satu orang kali ya, pilih satu orang gitu. Kita tunjuk siapa ya? Hmm, mungkin aku minta Mas Darlin Hegan untuk jelasin apa itu GDGOC. Aduh, kaget ya. Mungkin, aduh, jangan kaget gitu dong Mas. Boleh kali dari Mas Mas Darlin sebelumnya jelasin apa itu GDGOC. Jadi Google Developer Student Club adalah program resmi dari Google yang ditujukan untuk mahasiswa yang ingin belajar dan berkembang di bidang teknologi. Yes, bener lagi. Ini daftar, udah daftar belum nih Mas? Belum, belum. Oh belum. Oh kalau Masih misalkan, prepare dulu, prepare. kenapa tuh? Apa karena belum yakin atau gimana tuh Mas? Lagi ngerapin itunya aja sih, project sama portofolionya. Oh gitu. Jangan kelamaan Mas, nanti ketinggalan loh. Besok hari Oh, terakhir loh pendaftarannya. nanti diingetin sama Raffi kok. Jangan lupa Rafki diingetin Mas Darlin. Oke, oke. Mungkin apa yang dijelasin sama Mas Darlin ya? Pak siapa panggilannya enggak? Ya itu kurang lebihnya udah benar. Mungkin Kak Rahma bisa di next slide. Oke, aku mau jelasin dulu sedikit tentang apa itu GDGOC. GDGOC atau Google Developer Group on Campus adalah satu komunitas teknologi untuk mahasiswa dan juga dinaungi langsung oleh Google Developer. eh di sini kami sering ngadain berbagai macam acara virtual yang seru seperti event dan juga tech talk untuk mahasiswa. Nah, khususnya Google Developer on Campus ini sudah tersebar kurang lebihnya 2.000 chapter di berbagai negara dan juga kurang lebih 87 chapter yang tersebar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mungkin bisa di next slide, Kak. Nah, untuk di chapter Beyond sendiri, nggak cuman untuk mahasiswa yang dari rumpun tek aja nih kebetulan. Nah, kita juga open for all major atau jurusan untuk kalian yang dari jurusan selain rumpun teknologi, itu boleh banget join ke komunitas Google Developer on Campus atau GDGOC Beyond. Nah, untuk di Beyond sendiri, kita udah ada 3 generasi atau 3 periode. Yang pertama itu dipimpin oleh Kak Ayu Sudi Dwi Jayanti dan juga dibimbing oleh Bapak Titan, yang saat itu masih
namanya itu masih GDSC atau Google Developer for Student, eh, Student Club. Nah, kemudian untuk periode kedua atau generasi kedua itu sudah bertransformasi menjadi GDGOC atau Google Developer on Campus yang dipimpin oleh Kak Ahmad Alfiansyah dan juga dibimbing oleh Ibu Immanuela. Nah, untuk periode ketiga sendiri atau generasi ketiga sendiri itu ada di periode aku, dipimpin oleh aku langsung dan juga dibimbing oleh Bapak Yakob Utama selaku Faculty Advisor dari GDG Osibion 2025-2026. Oke, untuk event-event yang sudah kita laksanain itu eh, mostly dilaksanakan secara online dan juga kita pernah juga melakukan event offline kolaborasi dengan GDGOC chapter se-Jabodetabek yang mana waktu itu kita event dan juga workshop seperti hackathon yang bernama Build with AI yang dilaksanakan pada bulan April lalu di BINUS Alam Sutra. Mungkin dari dari para member sendiri nih siapa sih yang udah sering ikutan event event kita? Boleh dong di komen yang udah sering banget ikut event kita, yang hadir terus nih di event kita, yang selalu dukung kita untuk menjadi yang lebih baik. Boleh dong di komen siapa aja nih yang sering hadir. Wow, ada yang reply dari YouTube ya. Oh iya, jadi bagi kalian yang nggak bisa hadir di event kita juga boleh bisa banget nonton recordan ulang ya. Tapi kalau bagi aku sih lebih baik kalian join secara langsung ya, karena kita juga kadang main gamesnya itu main games yang berhadiah dan juga bisa mendapatkan hadiah ya lumayan lah ya buat jajan gitu kan dari kortim-kortim kita. Mungkin bisa di next slide, Kak Rahma. Oke, eh, event-event atau yang bakalan kita hadirkan untuk kalian yang mendaftar menjadi core team ataupun active member itu yang pertama ada online workshop yang dibimbing langsung oleh para core team dari tech, bidang tech dan juga tech talk serta offline event nih. Nah, aku mau kasih bocoran sedikit. Nanti kita bakalan ngadain event offline pertama kita di bulan. Aku nggak bisa kasih tahu kapan waktu pastinya. Pokoknya kalian itu pantengin aja Instagramnya Gidi Geosibion ataupun platform media sosial lainnya yang punya Gidi Geosibion. Pokoknya dalam waktu dekat ini kita bakalan announce satu event besar yang bakalan bisa kalian hadir secara langsung di kampus tercinta kita yaitu BINUS. Oke, Kak Rahma, mungkin bisa dilanjut. Nah, di balik event-event offline yang kalian pernah hadiri, mungkin inilah wajah-wajah core team keren di balik event Super Gong itu. Yang ini di mana core team dari periodenya Mas Alfian di tahun 2024-2025. Di sini Mas Alfian sendiri nggak cuma sendiri. Baik, teman-teman. Mohon maaf ini Aras sepertinya ada kendala koneksi. Kita tunggu dulu sebentar ya.
Mungkin sambil menunggu aku nanya dulu nih sama teman-teman. Gimana nih? Aku harap masih antusias ya. Boleh dong ketik satu kalau misalkan masih pada semangat. Ketik dua kalau misalkan kayaknya aku masih pengen tahu lagi. Boleh dong diramein kolom chatnya. Wih, wih, wih. Banyak banget nih satu. Menyala ya. Wait, wait, wait. Tunggu, tunggu. Itu tiga tuh apa ya? Maksudnya Khalif Umar gimana nih tiga? Waduh, Darlin Hagan tiga juga. Ini apa nih? Ini tadi nggak ada opsinya ini tiga. Satunya ada tiga tuh maksudnya. Gimana Umar? Wih, wah ini ada satu, ada dua, ada tiga. Persatuan Indonesia nih. Oke, tenang teman-teman. Setelah ini akan ada hal-hal yang kalian gak duga. Cie. Nggak sih, sebenarnya kalian mungkin lebih jadi semangat lagi karena di sesi selanjutnya bakal banyak yang kalian mungkin udah penasaran tapi jawabannya ada di sana. Jadi tungguin ya. Sambil kita nunggu Ares, coba nih boleh dong. Ini penasaran banget sebenarnya tiga nih kenapa sih? Kamu ada apa? Kenapa pilih tiga nih kenapa? Apa jawaban Rafki benar? Persatuan Indonesia? Atau keadilan sosial bukan ya? Yang mana nih? Katanya kalau bisa tiga kenapa satu gitu Kak? Oh, nggak salah sih. Benar. Ah, benar. Iya, benar. Ini udah kayak kuis ya lama-lama ya. Baiklah. Ini ada tiga, ada A. Benar nih opsinya pada buat masing-masing. Agak bingung juga sebenarnya tadi pilihannya satu dan dua aja. Kok bisa ada opsi lain nih gimana ceritanya nggak paham juga ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini Aras juga lagi nyoba reconnect connect dulu karena emang ada kendala di jaringan. Oke, ini mungkin kita kalau misalnya, oh ini harus udah masuk sih. Coba harus cek sound. Oh ya, halo Kak Aras. Halo, halo. Sorry Nah, banget tadi keluar karena jaringannya jelek. aman aman. Oke, nggak Oke. apa-apa silakan dilanjut Kak Aras. Ya, tadi sampai mana ya? Oh, oke. Mungkin dari yang sebelah atas kanan ini ada tim tech yang bakalan ngebimbing dan ngajarin kalian nih tentang sebutlah teknologi informasi yang terbaru gitu kan. Pokoknya kalian tuh kalau misalkan mau belajar bareng sama mereka tuh boleh banget. Kita kan juga ada Discord dan juga WhatsApp group yang mana kalian bisa tanya-tanya langsung aja ke kakak-kakak dari divisi Core Team Tech dan itu gak bakalan hmm, didiemin kok sama mereka. Mereka bakalan jawab dan mau banget belajar bareng bersama kalian gitu. Wah, tuh testimoni langsung nih kebetulan Kak Arinda dari Core Team Tech ya Kak ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya Kak Rahma ya. Nah, dari banyaknya core team yang sudah aku sebutin tadi, di sini ada dua perwakilan dari dua anggota core team kita. Yang mana yang pertama itu dari Kak Arinda Cinta Lestari yang merupakan core team tech dari GDG Osibion tahun 2024-2025 dan juga Kak Aleta Dira dari core team event GDG Osibion 2024-2025. Mungkin aku mau tanya kali ya ke Kak Arinda nih. Halo Kak Arinda, Halo, halo. Apakah suaraku terdengar? terdengar jelas. Oke, sip. Mungkin Kak Arinda boleh kali ini nyampein kesan-kesannya Kak Arinda selama menjadi core team di DGOC Beyond. Boleh kali Kak? Oke, kesan-pesan aku selama menjadi korting di Jadeo Sibion, terutama yang pertama itu bisa dapet temen yang kayak keluarga gitu. Jadi kalian nggak sungkan buat sharing terkait entah materi atau bisa nanti tukeran info toker atau dan lain-lainnya ya kurang lebih kayak gitu. Terus selain itu juga
di divisi lain misal ada nih yang tanya terkait tentang data science ke aku gitu. Aku bisa kasih tahu kalian. Jadi nggak usah ragu guys kalau misal kalian belum pada apa familiar gitu. Kalian bisa daftar aja di core team atau di active membernya. Nanti kita bakal diskusi bareng kayak gitu, Kak. Intinya nggak bakal nyesel ya Kak Arina ya kalau misalkan Iya, join jadi betul. core team. Mungkin dari Kak Aleta sendiri nih gimana sih perasaannya selama jadi core team event yang merupakan jantung acaranya dari event-event gokil di Gideon Gosibion nih. Boleh kali Kak. Oke, thank you Kak Aras. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, aku Aleta. Sebelumnya, di periode sebelumnya, aku adalah core team event, salah satunya core team event. Dan pengalaman aku selama jadi core team event itu sangat-sangat menyenangkan sekali ya. Selama aku di Bion ini, salah satu highlight aku adalah menjadi core teamnya GDGOC Bion. Karena di GDGOC Bion tuh selain kita dapat pengalaman untuk organisasi, untuk community gitu ya, untuk terutama di event itu untuk ngebentuk suatu event dan gimana cara kita menghubungi speaker, juga menyiapkan detail-detail terkait event dan jalannya event juga untuk ngatur audiens itu kita juga dapat community yang sangat-sangat suportif. Jadi nggak cuman pengalaman organisasi aja, tapi juga banyak aspek lainnya, mulai dari info lomba, info karir bahkan karena banyak juga kan teman-teman GDG, teman-teman Beyond itu yang udah profesional juga. Dan selain itu juga teman-temannya emang suportif banget sih untuk kegiatan apapun itu. Gitu Kak Ras paling. Wih, terima kasih banyak loh Kak Ale untuk penyampaian kesan-kesannya. Mungkin kalau dari teman-temannya sendiri tuh ngerangkul banget ya pastinya ya. Iya, Kak, bener, Betul Kak. Asik banget. dia. Iya betul banget dan kita juga di GDG Cibion tuh nggak cuman mungkin aku sebagai core team event tuh ya nggak cuman discuss sama teman-teman core team event juga tapi juga sama Kak Arinda atau tim tech lainnya jadi kita antar divisi juga ada pengalamannya untuk berkolaborasi gitu loh jadi pasti nggak akan nyesel kalau masuk GDG Cibion karena bakal dapat banyak banget ilmu yang kalian nggak akan sangka dapetin di suatu organisasi gitu sih. Betul, betul, betul. Aku juga pribadi ngerasain banget selama join di menjadi core team di Giosibion itu aku yang tadinya hal-hal yang aku nggak tahu itu jadi aku tahu terus juga aku dapet apa partner lomba gitu kan yang sebelumnya aku nggak termotivasi gitu untuk ikut-ikut lomba setelah join di Giosibion menjadi core team aku bisa termotivasi dan juga semangat untuk ikut lomba untuk menang-menangin lomba semuanya lah pokoknya itu. Terima kasih banyak Kak Ale dan Kak Arinda sudah mau nyampein nih kesan pesannya. Wih, keren banget ya. Terima kasih Kak Aras, Kak Arinda, dan Kak Ale. Ini kalau kita dengar dari testimoninya, menarik banget nggak sih teman-teman? Ya, teman-teman pada harusnya sih langsung kayak, aduh, gimana ya Regisnya? Penasaran nggak sih? Betul. Tapi Langsung penasaran pastinya ya kan nggak? bener, masa iya nggak penasaran? Iya nggak? Jadi Google Developer Group Betul. on Campus Beyond kan pastinya, aduh, benefitnya banyak banget nggak sih? Tapi sebelum ke Betul. benefit, aku mau nanya dulu nih. Tadi udah satu, udah dua. Mungkin sekarang aku ganti deh opsinya. Karena tahu-tahu tadi ada tiga ya. Kita ganti sekarang. Aku mau nanya, mana nih teman-teman kalau kita main games dulu gimana nih biar kita nggak jenuh? Boleh kalau misalkan A berarti ayo, kalau misalkan B berarti lanjut aja. Boleh diketik ya. A atau B nih? G for gas. Wih, A, A. Wih. Ini kok jadi bersuara ya chatnya ya? Wih. Oke.
Santai, santai, santai. Kita bakal main games kok. Yang akan dipandu sama Kak Kosim. Silakan nih Kak Kosim. Kita langsung main game dipandu sama Kak Kosim ya. Aku izin ganti screen-nya dulu. Oke, Silakan Kak Kosim. eh, halo, halo. Suara aku masuk nggak ya? Aras. Halo, Masuk, halo. masuk. Suara aku masuk? Oke, siap. Kalau gitu aku coba share screen dulu ya. By the way, malam teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Kosin. Jadi aku ini ex GDG OC for Team Event. Masih belum tahu apakah lanjut ya di periode berikutnya atau enggak. Cuma pada malam hari ini aku mau coba bisa dibilang game terakhir kali ya, walaupun kedengarannya agak serem di periode 2024-2025 kayak gitu. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya. Jadi buat game singkat malam ini aku mau bawain yang sama sih kayak event sebelumnya. Jadi kurang lebih itu uh, tebak kata atau kalimat pakai emot aja gitu ya. Mungkin teman-teman yang join Zoom meeting ini boleh petik GG pakai emot batu dulu ya buat pemanasan. Oke, itu kemudian aku mau coba kali ya dari rulesnya nih. Jadi buat rulesnya itu yang paling utama itu jawabannya suka-suka aku ya. Jadi karena aku yang buat soal, jawabannya suka-suka aku juga gitu. Entah nanti, let's say emotnya itu secara urutan loncat kucing gitu ya. Ternyata aku nge-state jawabannya kucing loncat. Ya, terserah aku. Itu hak prerogatif posting gitu yang buat soal atau games ya. Kemudian kayaknya yang kedua valid atau enggak ya? Ini di periode sebelumnya sih valid ya. Cuma lah kita hitung kali ya yang paling banyak jawab benarnya itu siapa nanti coba kita. Oke, mungkin kita langsung ke contohnya dulu kali ya. Jadi let's say di sini ada bola basket, emot dribble-dribblenya banyak nih. Jadi kurang lebih jawabannya dribble bola basket. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin teman-teman boleh ketik paham dulu ya di chatnya kalau misalkan udah clear nih dari gamesnya buat malam ini. Paham kak gitu atau aman kak? Aku jago masalah tebak-tebakan. Soalnya suka nebak dia. Wah, itu mantep sih. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke apa namanya? Oke, paham, paham. Oh ya, setiap kata atau chat yang dikeluarkan boleh pakai emotnya juga kali ya. Paham? Emot 5 jari. Oke. Oke, next. Ke yang pertama dulu nih. Ada semut sama orang. Keluhnya satu suku kata. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ini gampang banget lah ya. Masa nggak 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 tahu ya? Pada nonton kan ya harusnya. Clue-nya nonton sama satu suku kata. Relate-nya kemana ya? Oke, jawabnya Ant-Man. 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 Oke, mungkin aku mau coba cek kali ya. Yang jawabnya itu benar mungkin. Waduh, ini kayaknya masih belum ada yang benar ya. Mungkin aku tunggu 1 menit kali ya sampai ada yang benar nih. Oke, man end. Kayu kayaknya mulai frustasi nih. Baru soal pertama udah mulai dibolak-balik nih jawabannya ya. Oke, manusia semut. Oke, mungkin aku langsung share aja kali ya jawabannya itu apa. Oke, jadi jawabannya itu Ant-Man. Ini sayangnya ya, sayangnya nggak ada yang jawab pakai strip nih. Satu suku kata gitu ya. Mungkin kita cari yang paling dekat itu siapa ya? Kak Ane boleh deh. Kak Ane selamat berhasil menjawab pertanyaan pertama walaupun kurang strip nih. Kalau sesuai rules yang pertama kan suka-suka yang buat jawaban ya. Harusnya ini masih kurang tepat sih. Coba kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, di sini ada lari, kemudian ngebut, yang ngebut atau gas kali ya. Kemudian ada medali sama piala. Oke, ini apa nih? Yang culture-culture harusnya paham sih yang culture-culture ya. Dulunya culture sama dia suku kata nih.
Oke, Kak Ane jawab lagi pelarian sayangnya belum tepat ya. Mungkin jawaban pertama boleh benar, jawaban kedua belum tentu Kak Ane. Sorry banget ya. Oke, ada lagi nggak nih? Yang lain, ada yang jawab nggak nih? Mungkin dari Kak Rahma bisa tebak nggak nih? Ini apa namanya? Jawabannya apa nih? Atau dari Pak Yakob masih join kan ya di Zoom meeting malam ini? Mungkin boleh tebak juga nih Pak Yakob kira-kira ini kata apa? Padahal gampang banget loh ini. Atau Kak Aras bisa tebak nggak nih? Ini apa? Dua kata. Apa ya? Susah banget, Kak, clue-nya. Aduh, masa segampang ini pada nggak tahu sih. Ada kecewa lah sebagai pembuat soal. Oke, mungkin aku tunggu 1 menit kali ya. Pelari pemenang. Kayaknya gara-gara pembuat soalnya ngaco juga jawabannya mulai ngaco-ngaco semua ini kayaknya. Oke, mungkin ternyata ada yang benar jawabnya. Mas Darlen, sesimpel ini itu lomba lari luar biasa. Kayaknya Mas Darlen yang masih bisa dibilang fresh ya, nggak bisa dimanipulasi nih. Kalau misalkan pembuat soalnya itu ngaco gitu ya. Oke 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 oke. Gokil gokil, Mas Darlen semangat. Semangat kan. Selamat sudah benar jawab soal yang kedua. Mungkin aku next lagi nih, yang ketiga ada orang kanan kiri tangan sama meledak nih, meledak. Dua suku kata. Mas Raffi jedak jeduk. Waduh, kayaknya bukan sih. Menyala abang tuh masih kurang tepat. Karena esensi kebayang nggak ya ini apa gitu? Marah-marah, baku Apa ya? Beyond hantam, Combat bukan ya? beyond combat. Ya bisa dibilang Aku hampir hantam mendekati, cuma nanti. cuma kata-katanya tuh sangat simpel sih. Sangat simpel. Masa pada nggak tahu nih. Baku hantam kan ya bisa dibilang slang ya. Baku hantam gitu. Slang. Ini benar-benar grammatical correct gitu. Kalau tadi kata Kak Ale, bahasa Indonesia apa guru bahasa Indonesia juga minder. Nah ini nggak mungkin minder sih, karena ini itu benar-benar sesuai KBBI. Oke, ada nggak nih yang benar nih? Joget TikTok. TikTok kayaknya nggak ada di KBBI deh Mas Rafi. Sorry ya. Baku hantam, marah-marah, statue-statue. Salah sih, baku hantam. Oke, mungkin karena nggak ada yang benar jawabannya nih, sayang sekali. Adu tinju. Hmm, masih salah sih. Oke, mungkin next saja. Ini itu jawabannya saling pukul, guys. Simple gak sih kanan kiri orang meledak di tengah saling pukul. Jawab oke-nya kayak terpaksa banget nih. Oke, Karinda nanya apa bedanya sama baku hantam. Bedanya aku yang buat soal, jadi jawabannya suka-suka aku. Itu bedanya ya. Oke, next. Oke, ini harusnya gampang banget. Ada merah, ada bintang, ada naga, ada lampion, ada sumpit. Satu suku kata. Wah, ini Kak Ane tidak mengikuti apa namanya, tidak mengikuti rules nih. Satu suku kata Kak Ane. Imlek, Imlek. Masih belum tepat. Oke. Oh, mungkin dari Pak Yakob nih. Eh, tahu nggak ya Pak, ini itu kata apa Pak Yakob dari emot-emot yang aku cantumkan ya di sini ya. Kalau saya coba bisa nebak ini China. Wih, gila Pak Yakob. Yang lain pada overthinking. Pak Yakob langsung bener jawabannya guys. Ini Oh Cina guys. bener toh. Kayaknya Wah, apa pemikiran yang simpel itu memang dibutuhkan ya Pak Yakob. Ini yang lainnya sih kayaknya banyak overthinking sih. Malam minggu nggak diajakin jalan kayaknya mulai agak-agak deh. Oke, thank terima you. kasih Pak Yakob, keren banget nih. Pak Yakob bisa bener jawabnya. Oke, mungkin kita next lagi kali ya. Oke, ini agak susah sih. Cuma harusnya masih gampang lah ya. Oke, mungkin
ini clue-nya ada pesawat, ada pantai, ada matahari, ada pulau, terus ada minuman ya. Kemudian orang pakai kacamata. 3 suku kata. Holiday di pantai. Hampir benar nih, Kak Arina. Cuma masih salah sih. Oke, liburan di pantai, santai di pantai. Get to holiday, liburan ke Bali, healing ke pantai. Ini kalau Pak Yakob, tebakannya apa lagi Pak Yakob? Hmm, ada pesawat, ada pantai. Kayaknya pingin liburan. Pengen liburan. Sayangnya masih salah nih Pak Yakob. Ini Salah 3 suku ya. kata. Oh, Betul. 3. Santai aja ke arah panjang banget ya Mas Kosim. Biar kata emotnya banyak, cuma katanya masih sedikit gitu. Tadi aja emotnya banyak, dia suku kata banyak yang nggak bisa nebak. Apalagi banyak-banyak. Jadi santai. Oke, mungkin tadi harusnya udah ada yang benar sih. Kita next ke jawabannya. Santai di pantai. Gokil. Mas Rafki, bener buat jawabnya. Kongres Mas Rafki, boleh dicatat ya tadi untuk yang menang. Mungkin 2 lagi kali ya yang aku eh, buat nih untuk tebak-tebakannya. Jangan yang ini terlalu gampang. Oke, kita next dulu. Oke, kita ke bonus game yang terakhir ya. Di sini mungkin teman-teman yang sudah profesional harusnya sangat amat fasih sih mengucapkan kata-katanya ya. Jadi di sini ada 2 strip apa namanya untuk jawabannya izin bertanya. Sayangnya masih salah nih. Jadi ada cowok tanda tanya, ada cewek, terus ini tuh apa ya? Kayak ragu gitu kali ya. Kalau Pisbun kan waduh ini orang Sunda banget nih Mas Alfian. Malu bertanya. Kak Aras bisa jawab nih. Kak Aras bisa jawab nggak ya? Sebagai lead baru harus kreatif sih Kak Aras. Jadi boleh kali Kak Aras jawabannya apa ya? Kebayang nggak? Waduh, sayangnya Kak Aras agak nge-freeze nih. Mungkin dari Kak Rahma, tahu nggak ya ini apa Aduh, Kak Rahma? nyerah. Mohon maaf ya, ini udah pusing ini. Waduh, ini masa tidak ada yang berpengalaman sih? Sayang banget nih. Punten Kak, malu bertanya. Boleh bertanya. Anubis punten, mohon maaf izin bertanya. Waduh, izin ke belakang. Kayaknya teman-teman nggak bisa ngebaca gestur dari emotnya deh. Ini kayak harusnya apa gitu ya. Oke, mungkin aku langsung next aja kali ya buat jawabannya. Dan aku minta tolong sih buat teman-teman kalau misalkan emang nggak fasih eh, mengucapkannya ya, itu tolong diingat dan nanti diiterasi terus ya. Jadi supaya kalian itu fasih lah untuk bilangnya. Jadi karena ada cowok sama cewek terus tanda tanya ini itu kamu nggak apa-apa. Aduh, ini kayak teman-teman gak ada yang pengalaman ya buat buat bilang kamu nggak apa-apa. Aduh, oke, jauh bener kita jomblo semua Kak. Wah, bisa dipahami sih kalau jawabannya seperti itu. Makasih Mas Raffi sudah terus terang ya. Oke, mungkin em, kayaknya itu aja. Kalau dari aku ya, walaupun tadi janjinya 2, cuma kayaknya kepanjangan. Jadi ini aja yang terakhir. Karena kayaknya sih nggak ada yang profesional sih di sini ya. Aku takut kelihatan jago gitu kalau bikin apa mau nampilin soal-soal berikutnya sih. Oke, itu aja. Mungkin dari aku, Kak Rahma boleh di take over lagi ya. Thank you semuanya. Wih, thank you banget. Gimana nih teman-teman? Abis main game jadi terhibur, seneng atau makin pusing? Kayaknya muka-mukanya pusing-pusing semua nih. Jangan pusing ya guys. Ada yang jadi fresh. Beneran nggak? Makin digidau. Aduh.
Bahaya nih, takutnya abis dari sini langsung beli paracetamol ya. Pusing nih Mas Kosim. Oke, kita kan tadi udah main games, terus kita juga tahu nih mengenai GDGOC. Kita udah banyak tahu nih, tapi ada satu nih yang kita, aduh masih belum tahu, yaitu benefit jadi core team, gimana cara gabungnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi mengetahui mengetahui Let's dive into our community and how you can be part of it bersama Kak Rafki. Silakan Kak Rafki, kami persilakan. Hai everyone, halo semua. Kira-kira gimana? Suara aku aman? Oke, Aman-aman. aman. Oke, em, ya sesuai judulnya ya, aku bakal bawain tentang bagaimana eh, apa itu core team dan apa itu active member ya. Jadi kita akan deep dive mengenai internal di GDGOC GDGOC sendiri gitu. Nah, buat yang teman-teman kira-kira ada yang penasaran gak nih sebelum aku lanjut? Kalau ada, tolong ketik satu dong di chat sebelum aku mulai. Kalau nggak ada ya udah aku nggak lanjut. Satu Halif Umar, oke. Yang lain, ya mau Halif Umar doang ini. Kana, oke. Kafiza, halo halo. Karahma, Khadiza, oke. Oke, kalau gitu cukup banyak juga ya yang penasaran mengenai core team dan active member sendiri. Jadi kita lanjut aja ke Rahma di next. Oke, oke. Sebelum aku deep dive ke divisi core team, jadi ya aku mau mulai dulu dari what exactly is a core team gitu. Jadi kalau misalnya di sini core team member are individual who shows commitment, responsibility, and active involvement. Jadi core team itu adalah sekumpulan individu ya. Jadi core team itu ya organisasi kita-kita ini yang menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam menjalankan setiap kegiatan GDGOC gitu, terutama di Binus Online University itu di kita gitu selama satu periode. Jadi core team inilah yang akan memastikan semua event, project dan inisiatif kita berjalan dengan baik dan punya impact yang nyata gitu. Dan ya singkatnya sih ya being in core team itu bukan tentang community aja sih. Dari kita sendiri itu tentang is about taking ownership yang dimana kita harus konsisten dan ikut kontribusi buat bikin komunitas ini makin berkembang bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian merasa tertantang buat ikut jadi core team ya kalian juga harus punya tanggung jawab di core team itu sendiri gitu. Terus eh ya core team itu is not just a title. Jadi core team itu sebuah komitmen untuk tumbuh dan kontribusi kita bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan kalian eh, join di core team ya mungkin salah satu alasan utamanya ya itu ya kita akan kerja bareng, kita akan menjalankan organisasi ini bareng-bareng dan kita bakal komitmen bareng-bareng buat tumbuh gitu. Nah, di sini kalian juga lihat ya di core team sendiri ada beberapa bagian. Contohnya yang pertama itu ada eksekutif. Eksekutif itu isinya apa? Eksekutif itu nanti isinya akan ada lead, co-lead, ada sekretaris, dan juga ada bendahara gitu. Kebetulan, oh ya, aku juga lupa perkenalan diri, tadi udah ada juga ya. Aku sebagai co-lead Gidigo si tahun 2025-2026, jadi ya nanti aku yang akan bersama Aras ya, yang akan memimpin di Gidigosi ini gini. Dan selanjutnya yang kedua itu ada divisi event. Nah, kira-kira ada yang tertarik gak sebelumnya di event? Atau enggak ada yang udah daftar kah di event ini untuk periode selanjutnya? Kan kita udah open kemarin ya, udah open recruitment. Kalau aku cek sih kemarin ada beberapa ya yang udah daftar. Alen, oke, Alen katanya mau join event. Ya, kebetulan juga Alen kemarin sempat nanya-nanya juga ke aku. Jadi, apa sih itu event team atau event division? Jadi, event team atau event division itu mereka yang akan menjadi the real event planner. Mereka yang akan ngatur jadwal, mereka yang urus pendaftaran peserta, logistik, sampai pastiin semua acaranya itu berjalan sesuai tracknya gitu. Dan core team event di sini ya bisa dibilang sebagai jantungnya GDGOC gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Kebetulan di periode sebelumnya aku juga sebagai core team event juga ya. Aku paham kalau misalnya core team event itu bisa dibilang sebagai rodanya lah, jantungnya GDGOC gitu. Mereka yang membuat event, mereka yang rencanain event gitu.
dan mereka juga orang yang runner event tersebut gitu. Mereka peran utamanya gitu. Nah, selain itu ada juga tech and curriculum gitu. Tech and curriculum. Jadi yang sebelumnya di tahun lalu itu adalah divisi tech ya. Jadi tech team ini adalah orang-orang sebagai otak ya. Kalau tadi event itu yang runner, nah tech team ini adalah otak yang ada di GDGOC atau enggak tangan kanannya GDGOC gitu. Di semua project, di semua event, misalkan GDGOC pengen ngadain event build with AI atau enggak GDGOC pengen ngadain event back end gitu. Nah, ide-idenya, ide-idenya, terus plan-plannya atau enggak kurikulumnya itu yang akan ngadain, itu yang akan buat awal adalah tech and curriculum. Nah, tech and curriculum itu nanti akan dilempar ke event dan event nanti kita akan kontribusi bareng, kita akan komunikasi bareng untuk mengadakan sebuah event bersama gitu. Nah, di event sendiri juga lumayan banyak ya kalau kalian lihat di sini ada back end and front end, ada data science, ada machine learning atau AI, ada cloud, ada mobile Flutter dan ada UI UX gitu. Jadi kalau misalnya kalian ikut tim tech, kalian bisa pilih bawahannya lagi nih, kalian bisa pilih jalurnya lagi gitu. Entah kalau kalian minat di back end atau enggak kalian ingin berkontribusi gitu di back end, di front end atau data science, kalian bisa join ke tim tech and curriculum. Nah, kenapa tahun ini ada kurikulumnya gitu? Jadi di periode ini kita akan membuat kurikulum juga gitu untuk masing-masing divisi tech. Kita akan nge-planning dulu nih di awal. Kira-kira selama setahun ke depan kita mau ngelaksanain apa aja gitu. Nah, itu otaknya itu ada di tim tech and curriculum gitu. Nah, selanjutnya ada media kreatif gitu. Kalau misalnya kalian lihat di media sosialnya Gidi Josi ya, mungkin aku bisa bilang media kreatif ini adalah estetik soulnya jadi Giosi lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Instagram, kalian lihat di LinkedIn, kalian lihat di TikTok gitu, di media sosial lainnya. Nah, jadi Giosi ini itu yang nge-manage adalah media kreatif gitu. Mereka yang ngedesain, mereka yang mikirin gimana caranya enak dilihat sama kalian gitu. Jadi, nah kayak gini nih, kalian yang ikut ini kan karena posternya juga kan. Nah, itu adalah tugasnya media kreatif. Mereka yang em, nge-create gitu. Semuanya dari nol gitu. Mereka magic makernya jadi Josie gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya minat atau punya keahlian di misalkan kalian suka desain nih, kalian suka main Figma, kalian suka buat poster. Nah, media kreatif ini cocok banget buat kalian yang pengen ngembangin skill kalian dan ingin terjun ke proyek langsung gitu di GDOC. Selanjutnya ada PR and marketing, public relationship dan marketing. Nah, kalau misalnya tadi kita udah lihat event itu yang running, terus idenya itu dari tim tech and curriculum, terus juga desainnya itu kita ambil dari media kreatif gitu. Nah, itu semua nggak akan bisa jalan tanpa adanya promosi, tanpa adanya marketing. Nah, di sini adalah tugas PR and marketing, yang dimana mereka ini yang jago ngomong ke publik, mereka ini yang jago promosi, jago ngekontak media partner, jago ngekontak sponsorship gitu. Atau enggak pihak-pihak eksternal lainnya kayak speaker, terus juga pihak binus itu tugasnya PR marketing gitu. Jadi kalau misalnya kalian dirasa punya kelebihan untuk komunikasi, kalian punya kelebihan untuk promosi, nah Public Relation and Marketing Division ini cocok banget buat kalian nih. Jadi itu mereka itu kayak humasnya GDGOC itu. Nah, jadi ya itu tentang core team atau divisi-divisi yang ada di core team gitu. Tapi aku pengen neketin in the end of the day di Geosibion itu nggak cuman soal coding atau event ya yang tadi aku bilang, kita itu nggak cuman divisi event, kita itu nggak cuman divisi tech, tapi ini tentang build something yang meaningful together. Kita bisa kerja bareng-bareng, kita bisa komunikasi bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, kita bisa stres bareng-bareng juga gitu ya. Itu ada di GDGOC ini, di divisi-divisi ini gitu, jadi kita kerjanya bareng-bareng gitu, bukan kerja, lebih ke tepatnya ngembangin dirinya bareng-bareng. Jadi ya kita selalu belajar hal baru setiap harinya. Oke, mungkin bisa di next Kak Rahma. Nah, kalau tadi kita ngomongin core team, selanjutnya kita ngomongin tentang active member. Jadi, um, let's talk about another important ya, active member. Active member ini juga salah satu yang penting di GDJOC. Mungkin di sini ada yang sebelumnya ikut jadi active member, pasti ada dong dari GDJOC yang jadi active member. Mungkin bisa angkat tangan ya, atau enggak ketik satu kali.
yang sebelumnya jadi active member di GDGOC? Kan beberapa ada yang udah jadi core team nih, tapi ada beberapa juga yang masih jadi calon atau enggak sebelumnya jadi active member. Alen atau enggak yang lain? Satu, oke. Henny sebelumnya active member. Oke, ada DC juga active member, Halif juga active member. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian sebelumnya udah jadi active member ya, tentu kalian juga udah paham lah ya. Jadi yang pertama itu kenapa ada active member di sini karena core team itu bisa dibilang terbatas gitu. Core team itu di kita sekitar 20 sampai 30-an aja gitu. Jadi sisanya itu adalah active member. Tapi active member ini apa? Jadi active member ini adalah orang-orang atau teman-teman yang secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di GDOC selama satu periode gitu. Contohnya, ini ada beberapa event kita yang udah kita lakuin. Itu ada biasanya itu yang paling sering kita lakuin adalah online workshop ya, atau online tech talks. Aku yakin dari kalian juga udah sering banget ngikutin event ini gitu. Dan selanjutnya kita juga ada offline event ya. Sebelumnya kita ada offline event di Binus Alam Sutra juga. Dan next juga yang tadi sempat di-mention Aras, kita ada next offline event juga ya di Binus juga. Tapi ya to be announcement. Terus juga ada mentoring juga. Jadi kalau misalnya active member ini ngerasa, oh nih ada tugas atau enggak ada kerjaan atau enggak, kalian mungkin lagi belajar ya. Dan kalian bingung nih, kira-kira kayak tadi contohnya Alen bilang kan kalau misalnya dia sempat mentoring juga kan sama Kak Arinda gitu. Nah, kalian bisa reach out di grup atau di Discord kita kalau misalnya kalian butuh bantuan. Jadi kita ini di GDOC sesama aktif member atau core team itu ya kita sama-sama belajar. Kita nggak ada yang namanya jago atau apa, kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya kalian bisa mau diskusi atau mau sharing itu juga bisa gitu sebagai mentoring ini. Terus kita juga ada competitive together ya. Jadi kayak yang sempat di-mention Aras, eh di GDGOC ini kalian bisa juga cari partner untuk kalian untuk lomba ya, lomba bareng gitu. Contohnya di tahun lalu itu Kak ya, Kak sama Mas Lutfi sama Mas Kosim juga ya. Seingatku mereka ngikut hackathon ya, hackathon internasional dan juara 5 itu gokil banget gitu. Dan juga contohnya kemarin juga ada dari tim GDGOC juga yang masuk ke final UI UX ya. Sekarang juga masih jalan dan itu salah satu contoh yang bisa kalian contoh juga gitu. Misalnya kalian pengen ikut hackathon juga, pengen ikut lomba-lomba lain juga, kalian juga bisa reach out atau nyari partner di GOC itu. Tapi partner lomba ya, bukan partner hidup ya. Oke. Oke, selanjutnya ada company visit ya. Jadi company visit itu apa? Jadi tahun lalu itu emang kita belum ada company visit, tapi di next periode kita ada rencana untuk company visit. Jadi kalau misalnya kalian ikut jadi active member, kalian bisa berkesempatan untuk ikut company visit juga apabila kita ada share juga di grup gitu. Jadi ya stay tune aja untuk benefit-benefit lainnya sebagai active member gitu. Nah, eh mungkin aku mau sedikit sampaikan juga ya perbedaan dari core team dan active member. eh Sadly untuk core team sendiri kita hanya bisa untuk mahasiswa BINUS sendiri, BINUS aja ya. Jadi untuk teman-teman yang dari luar BINUS, Bina Nusantara University, kalian bisa ikut sebagai active member dan ikut benefit-benefit lainnya ya. Seperti tadi aku sebutin, tech talks, workshop, offline event, mentoring, kompetisi together dan company visit gitu. Jadi itu beberapa yang bisa kalian ikutin. Ya lagi-lagi ya kita di sini itu nggak ada yang sistemnya mungkin menggurui atau nggak kita ya nggak enakan atau apa ya kita santai aja gitu. Jadi di sini kita juga terlibat bareng semua, kita belajar bareng, kita tumbuh bareng di komunitas ini. Jadi ya kalian bisa saling kenalan juga lah satu sama lain gitu. Jadi mungkin itu aja bisa di next. Nah, yang aku sampaikan tadi ya, kurang lebih ya. Jadi apa sih benefitnya dari core team dan active member sendiri? Ya, kalau misalnya dari core team tentu banyak banget benefitnya. Yang pertama, kalian bisa terjun ya atau dapat pengalaman langsung. Kalian bisa hands-on experience. Kalian bisa ikut berbagai kegiatan jadi GOC Beyond gitu. Mulai dari ikut nyusun acara, handle berbagai bagian teknis, bikin desain, sampai kerja bareng divisi lain. Jadi secara soft skill kalian juga akan terlatih tuh secara komunikasi, leadership, teamwork dan problem solving dan ini juga bisa jadi portofolio kalian ya kalau misalnya kalian entah itu kalian mau lamar kerja atau ikut organisasi lainnya gitu. Begitupun active member, kalian bisa bangun networking, mentorship, collaboration
exclusive event access sama skill growth gitu. Karena beberapa event kita itu cuman bisa diikutin sama active member aja. Jadi ya itu salah satu benefit juga yang kalian bisa dapetin gitu. Nah, ini kita bisa next lagi. Nah, karena tadi banyak banget yang bilang kalian pengen ikut juga sebagai core team atau active member, jadi aku bahas dulu dari gimana sih caranya join core team ya. Jadi untuk join core team sendiri kita udah open recruitment ya pada tanggal 6 Oktober kemarin sampai besok malam ya. Jadi besok jam 12 malam kita udah tutup pendaftaran. Jadi buat kalian yang belum daftar atau masih mikir-mikir kayak tadi Alen, kalian bisa langsung daftar aja di GDGOC Beyond. Kalian bisa screenshot ini ya. Kalian bisa buka barcode-nya atau enggak kalian ketik URL-nya Oprek Kortim 2025. Dan kemarin aku cek udah cukup banyak juga yang mendaftar ya. Dan ya kalian juga jangan sampai ketinggalan karena slot untuk Kortim ini terbatas gitu. Jadi nggak bisa semuanya ikut jadi Kortim. Dan kalian bisa juga maksimalin nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di Oprek ini gitu. Coba bisa di next lagi. Oke, setelah kalian scan QR tadi, itu nanti akan ada Google Form di mana nanti kalian akan mengupload portofolio kalian, CV kalian gitu. Kalau misalnya udah, nanti selanjutnya kalian harus join di jadi GOC Beyond Community di Bevi. Jadi Bevi itu apa? Bevi itu adalah platformnya Google Developer Group ya. Jadi kalian bisa buka URL ini juga. Ini kalian bisa join, tinggal klik join aja. Sesimpel itu untuk masuk ke member kita gitu. Jadi ini adalah platform untuk join member di GDGOC Kampus Binus University Online. Nah, selanjutnya di sini ada Discord kita ya. Kalian bisa join juga di Discordnya. Kalian mungkin bisa screenshot dulu sekarang. Di sini kalian bisa klik URL Discord GDGOC Beyond. Setelah kalian masuk, kalian bisa memperkenalkan diri. Kayak contohnya, aku adalah backend developer atau enggak aku tertarik untuk belajar backend developer beserta alasannya gitu dan nama juga dan asal kalian juga gitu. Kalian bisa lihat contoh yang lainnya juga gitu. Fungsinya untuk apa? Agar kita bisa saling kenal satu sama lain di member gitu. Nah, selanjutnya nanti ketika kalian udah selesai untuk upload Google Form, nanti kita akan memberikan informasi ya by Gmail untuk jadwal interview. Jadi tahap terakhir untuk pendaftaran core team ini nanti kita akan ada interview yang dilakuin sesama tim eksekutif gitu. Jadi kita akan interview berdasarkan apa yang kalian submit di Google Form. Jadi diusahain yang kalian submit di Google Form itu benar-benar apa yang kalian kuasain gitu. Oke, jadi mungkin aku kasih waktu 5 detik kali ya untuk kalian screenshot dulu biar kalian nggak ketinggalan untuk join di URL ini di Bevi dan di Discord. Oke, 5 4 3 2 1. Oke, bisa di next Kak Rahma. Oke, so ya, jika kalian udah lolos interview dan kalian lolos dalam tahap Google Form, input input survei, kalian akan dapat email apabila kalian diterima gitu. Jadi nanti akan kita infokan di email dan kita informasikan juga untuk tanggal pengumumannya. Jika misalnya kalian udah mendapatkan emailnya, nanti kita akan invite kalian di grup WA core team gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi untuk yang mendapatkan emailnya adalah orang-orang yang lolos untuk core team gitu. Untuk yang belum lolos, kalian bisa join di active member dulu dan ikut di core team tahun depan gitu. Oke, bisa di next, Kak Rahma. Nah, yang terakhir, misalkan kalian dari luar kampus Binus Online gitu, sorry, luar kampus Bina Nusantara University gitu, kalian bisa join sebagai active member dengan cara follow Instagram JDGOC Beyond di Instagram berikut ya @jdgoc.beyond. Yang kedua, kalian bisa join member juga kayak yang tadi aku sampaikan juga. Ini linknya sama kayak sebelumnya, tapi bisa kalian screenshot juga atau kalian searching di internet Google Developer Group on Campus Binus Online University. Dan yang ketiga kalian bisa join di Discord. eh, yang tadi juga ya sama kalian bisa introduce yourself. Dan yang keempat kalian harus join ke grup WhatsApp member gitu. Jadi
sesimpel ikut tahap 4 tahap ini kalian bisa ikut benefit, bisa dapetin benefit-benefit sebagai active member gitu. Benefitnya lumayan banyak ya, dan ya tadi aku sempat mention juga kalau misalkan di sini itu kita free, kita nggak ada pembayaran sama sekali ya. Entah itu kalian di awal pendaftaran atau enggak ketika kalian berjalan. Jadi kita benar-benar free, tinggal join aja dan kalian bisa dapetin benefit-benefit lainnya yang ada di Google Developer Group on campus gitu. Bahkan kalian juga bisa free mentoring juga kalau misalnya kalian bingung juga, ya tadi aku sempat mention juga, karena jarang nggak sih yang kasih sebanyak ini tapi free gitu. Apalagi bisa mentoring gratis juga ya. Itu kelebihannya Google Developer Group on campus di Binus Online University. Jadi mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nanti bisa ditanya di next question. Dan ya terakhir dari aku, mungkin jangan lupa daftar ya. Thank you semuanya. Bye bye. Mungkin aku bisa kembalikan ke Mbak Rama. Oke, terima kasih ya, Kak Rafki. Boleh dong virtual applause-nya. Kita tepuk tangan dan ramaikan Zoom ini, teman-teman, biar makin menyala malam ini. Malam ini kita biar nyalanya di Zoom ya. Weh, oke, oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke Q&A session yang nanti teman-teman juga bisa langsung drop questionnya di Slido. Mungkin boleh tim core team ada yang bisa bantu kirim linknya. Sebentar ya, aku sambil stop share. Wah, ini ada tuh pertanyaan di chat ya. Boleh nanti dimasukin di Slido kali ya? Boleh yang ini? Oh, nggak Oke. masalah. Kalau misalnya ada yang mau tanya di chat juga nggak masalah. Oh, Nggak oke, oke. kriteria Kalau M. ada yang mau tanya secara langsung juga boleh banget langsung on mic ya guys ya. Boleh silakan. Kalau ada yang mau nanya langsung, ada yang mau via chat, boleh. Mau Slido juga boleh. Kita ada beberapa opsi. Oke. Mungkin paralel kali ya biar waktunya cepet juga. Oke, oke. Berarti sebelum ke Slido, aku mau tanya nih sama Kak Aras dan Kak Rafki. Ada pertanyaan dari M. Rifki Zulfian. Kriteria yang bisa keterima core team itu berdasarkan apa ya? Boleh dong, mungkin Kak Aras dulu mungkin? Oke. Sorry bisa diulang Kak Rahma untuk Oh iya, pertanyaannya. Putus. sebentar ya. Jadi pertanyaannya itu dari M. Rifki Zulfian. Pertanyaannya adalah kriteria yang bisa diterima core team itu berdasarkan apa ya? Oke, kriteria yang bisa keterima core team berdasarkan apa? Mungkin aku mau coba jelasin dulu ya. Untuk kriterianya itu, kamu bisa isi dulu di Google Form itu udah ada beberapa pertanyaan yang kami sediakan. Terus juga dari situ juga kita sediakan untuk kamu nyantumin link portofolio, terus juga nyantumin link GitHub ataupun yang pendukung lainnya. Nah, di sini kami bakalan lihat nih jawaban kamu gitu kan. Jawaban kamu tuh gimana sih dalam menjawab yang ada di Google Form itu. Untuk kriterianya itu dan juga kalau misalkan portofolio kamu bagus, terus juga kamu nyeritain pengalaman kamu. Pokoknya tuh di Google Form itu kamu boleh banget nyeritain panjang sepanjang lebar apapun itu tentang pengalaman kamu, terus juga eh hobi, terus apa yang kamu sedang lakuin saat ini, terus juga minat kamu di bidang apa, itu boleh banget kamu ceritain sepanjang mungkin agar kita yakin gitu, kita bisa memilih kamu sebagai calon core team dari GDGOC Beyond. Tuh, Wih, keren banget. mungkin dari Makasih Kak aku Aras. itu. Ya, tuh. Kalau dari Kak Rafki gimana nih Kak Rafki? Oke, kalau dari aku mungkin aku mau nanya dulu ya, balik ke siapa tadi namanya? Rizky ya? Rizky, sebelumnya Rizky ini tertarik untuk join ke core team mana dulu nih, kira-kira? Mungkin bisa di Izin Rizky. izin nggak on cam dulu ya, lagi Aman, lagi aman. kan nggak kondisif. Cuman aku tertarik di yang bagian front end developernya sih, karena juga udah ada pengalaman di situ. Oke, oke. Kalau misalnya dari pengalaman itu udah bagus banget ya, karena kriteria
dari core team sendiri ya mungkin pengalaman juga bisa jadi nilai plus gitu. Tapi sebenarnya hal yang utama adalah eh, kriterianya itu ada kemauan sih gitu. Jadi kalau misalnya dari Rizky ada kemauan dan dari Rizky niat gitu, itu kan bisa juga kita screeningnya dari form yang ada gitu dan ada dari interview juga. Dan kalau misalnya kayak Rizky udah punya eh, udah ingin komitmen gitu untuk di join jadi GOC Beyond itu udah cukup sih. Nah selebihnya itu nilai plus kayak tadi contohnya pengalaman, portofolio dan lain-lain gitu. Jadi eh, so feel free aja untuk join di jadi GOC Beyond gitu. Jadi kamu tinggal tunjukin kalau misalnya kamu itu pengen punya impact gitu, pengen kasih impact ke jadi GOC Beyond gitu. Karena core team ini adalah orang-orang yang nanti akan ngasih impact ke komunitas ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Kira-kira kejauh gak ya? Udah kejawab. Thank you Rafki. Sama-sama. Wih, thank you Kak Rafki Karas. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Nih sambil menunggu dari pertanyaan yang ada di Slido ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau langsung raise hand aja nanya. Biar kita kayak podcast-podcast gitu nggak sih? Weh, ada nih. Kita tarik nih langsung ya. Alen, silakan Alen. Aku sih mau tanya aja kayak yang di bagian for team text itu. Nah, kalau tahun lalu kan itu nggak ada kan yang bagai AI dan machine learning itu. Nah, untuk sekarang itu kalau untuk AI machine learning dan data science itu bedanya itu nanti bagian bidang itu bakal di mana gitu ya. Karena kan kalau machine learning dia akan juga masuk ke data science-nya gitu. Nah, itu nanti bakal di bidang gimana ya gitu. Oke, iya betul sih kalau misalnya kita bilang data science itu nggak jauh sama machine learning ya, tapi mungkin perbedaannya kalau misalnya data science itu kita nanti akan fokusnya ke statistik gitu ya, contohnya. Tapi kalau misalnya machine learning walaupun ke statistik juga, tapi dia nanti akan dicoba ke integrate ke AI-nya juga gitu, contohnya penggunaan Vertex Google sendiri ya, dan beberapa produk-produk dari Google juga gitu untuk AI-nya gitu. Jadi mungkin ada pembeda di sana ya kalau misalnya data science itu mungkin lebih fokus ke bahasa pemrograman yang kayak Python dan beberapa eh, cara lainnya. Tapi kalau misalkan untuk yang machine learning atau AI itu kan digabung ya, machine learning slash AI kan. Jadi itu satu subdivisi sendiri. Nah itu akan fokus nanti tentang penggunaan-penggunaan produk yang ada di Google gitu. Jadi fokusnya agak berbeda gitu. Eh, Terus aku mau nanya lagi nih, kayak misalkan tahun lalu kan TED speaker tuh kalau nggak salah setiap TED itu dia apa ya kayak kayak apa kayak zoomnya itu kan satu kali kan itu emang udah ditentuin dari event yang bakal sekali atau kayak boleh improve nggak sih kayak lebih dari sekali gitu dua kali gitu. Oke, kalau misalnya itu setiap periode pastinya beda-beda ya. Eh, Kemarin itu ya memang sekali tapi enggak sekali ada yang dua kali bahkan ada yang tiga kali gitu. Jadi menyesuaikan dengan sekiranya kurikulum eh, berapa sekiranya kurikulum sebentar, setelah itu dibuka. Oke, ya jadi itu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada sih. Misalkan dari tim tech sendiri backend cukup, ini kayaknya satu pertemuan juga udah cukup gitu. Atau enggak, misalkan data science 2 sampai 3 satu pertemuan nggak cukup nih, 2 sampai 3 pertemuan gitu butuhnya. Nah itu betul kita bisa improve. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dibutuhin sama tim tech sendiri gitu. Karena tim event juga nggak bisa ngasih asal oh 1 hari 2 hari karena yang lebih tahu itu kan dari tim tech gitu. Jadi ya itu pastinya dikomunikasiin dulu sama tim tech-nya gitu. Jadi ya betul bisa diimprove nantinya. Oke, oke, satu lagi. Oke, lanjut lanjut. Eh, Tadi aku nggak tahu dengar apa nggak ya yang bagian event kan. Nah, kalau event itu kan dia yang bagian kayak buat acaranya di Google Developer itu. Nah, kalau misalkan jadi core team event itu, dia yang nanti bakal apa bikin ide sendiri untuk acara Google itu gimana, atau jadi koordinatornya dari proker yang udah dibuat dari lead-nya gitu. Biasanya kan kalau pengalamanku kalau di UKM itu dia kadang dari prokernya, kadang dia bisa improve dari idenya gitu. Nah, itu gimana? Oke, kalau itu ya tentu ya. Pertama dari tim eksekutif sendiri sebenarnya udah punya target gitu. Pertama gini, buat yang belum tahu di Google itu udah punya timeline sendiri nih.
Kayak misalkan contohnya eh, di Google itu ada bulan-bulan di mana kita ngebahas tentang AI yang namanya Build with AI gitu. Jadi kita tuh ada dua tahap, ada dua proses. Yang pertama itu kita mengikuti kalendernya Google, tapi kalender Google nggak terus-terusan Januari sampai Desember. Jadi kita masih ada bulan-bulan tertentu yang kita bisa masukin. Terus yang kedua itu sesuai dengan plan kita. Nah, plan kita itu pertama itu ya tentu ya dari eksekutif dulu atau enggak tadi contohnya kayak dari lead, tapi itu nggak mutlak. Jadi itu akan dibahas lagi sama tim tech gitu. Kalau misalnya tim tech ngerasa ini kayaknya nggak cocok nih, karena kan ya itu nggak apa-apa gitu. Kita bisa diskusin lagi karena kan di tim tech sendiri itu nggak cuma tim tech kan. Kita tadi sebutin juga kita ngerubah nama tim tech ini jadi tim tech and curriculum. Jadi tim tech ini yang bakal ngefokus juga nih tentang pembahasan-pembahasan atau kira-kira apa yang akan dipelajarin selama satu periode ke depan gitu. Oke, oke. Thank you, Ki. Itu ada yang mau nanya tuh. Mungkin aku sampai sini aja. Oke, thank you Alen atas pertanyaannya. Thank you Kak Raffi atas jawabannya. Mungkin Karas ada yang mau ditambah atau kita mau langsung ke Slido? Jangan lupa ya teman-teman di Slido nih kita bisa lihat juga di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kirim pertanyaan sebagai anonimus, boleh banget ya. Iya, sorry tadi Slido-nya nggak bisa ngirim ya. Sekarang udah bisa belum? Ya sekarang udah bisa ya teman-teman. Tadi ada sedikit kendala teknis, asik. Mohon maaf, tapi sekarang udah bisa ya. Oke, oke, pertanyaannya udah mulai masuk-masuk nih. Nah, sorry guys, sorry. Oke. Oke, Kak Aras juga dari Connect. Mungkin kita dari yang pertama dulu kali ya. Kalau mau apply core team event atau PRM, tapi belum ada pengalaman di bagian itu bisa nggak ya? Silakan Kak Aras dan Kak Rafki. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Iya, kalau misalkan kita nggak ngomongin tim event atau PRM lah, kita ngomongin keseluruhan core team gitu. Contohnya core team apalagi tadi kayak core team tech atau enggak core team desain gitu kan, core team media kreatif. Itu sebenarnya kalian nggak harus punya pengalaman di bidang itu gitu. Jadi kalian diperbolehkan untuk mendaftar gitu. Kenapa? Karena di GDGOC Core Team sendiri kita itu nggak hanya pengen pengen punya calon yang punya pengalaman aja gitu. Tapi ada beberapa yang mungkin kita bisa lihat kalau misalkan contohnya ya kayak di event atau PLM gitu. Kita bisa lihat kalau misalkan calon-calon core team ini adalah orang-orang yang potensial gitu. Jadi kalian itu bisa nge-unlock potensial kalian di GDGOC ini. Jadi feel free kalau misalkan kalian gak punya pengalaman atau apa, karena beberapa dari core team periode sebelumnya juga banyak juga yang nggak punya pengalaman dan akhirnya bisa keterima dan bahkan bisa nunjukin yang lebih gitu di GDGOC gitu. Baik, kalau dari Kak Aras gimana nih? Ada tambahan nggak Kak Aras? Kalau dari aku sih coba aja asli karena dari kamu ikut uh, jadi Yosi sendiri tuh bakalan nambah banyak banget pengalaman dan jangan ragu-ragu pokoknya kayak feel free gitu kayak daftar aja. Oke, oke. Makasih banget nih atas pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan lain. Sebentar, kita lihat dulu nih. Tadi kita lihat yang, oh ini populer nih. Kak, mau tanya, untuk event-event di GDGOC Beyond, range-nya akan sangat padat atau nanti bisa direncanakan lagi oleh pengurus? Boleh dari Kak Aras dulu mungkin. Gimana Kak Aras? Sepertinya ada kendala jaringan. Kita ke Kak Rafki dulu mungkin ya. Sebelumnya tes-tes. Oh. Halo Kak Aras? Halo, halo, suaraku masuk nggak ya? Oke, Sorry udah banget, aman. aku sering kelempar dari tadi karena jaringannya iya. Gak apa-apa Kak, silakan. Yang mana nih, Kak? Yang tadi itu yang ini ya Kak, yang ada yang nanya kalau misalkan di GDGOC Beyond ini range-nya akan sangat padat atau nanti bisa direncanakan lagi oleh pengurus untuk event-eventnya. Untuk event itu sih kita nggak yang padat-padat banget. Dan eh kita itu biasanya kalau misalkan
mau ngejalanin event itu di prepare itu dari jauh-jauh hari. Dan itu kalau tergantung pembagiannya lagi di divisi masing-masing karena kita itu kan kerjasama ya kolaborasi dengan yang lainnya. Jadi selagi kita bisa kolaborasi dan kerjasama dengan tim yang lainnya itu nggak bakalan yang padat bener-bener padat di kalian kok guys. Dan juga tadi aku sempat sempat lihat pertanyaan untuk pembagian tugasnya sendiri. Nah itu bisa nyambung juga di pertanyaan ini. Jadi dilihat padatnya itu padat atau tidaknya itu eh, sebenarnya nggak terlalu sih karena nanti juga di divisi kalian masing-masing itu juga bakalan dibagi-bagi tugas lagi nih sama head of divisi atau PIC-nya gitu. Jadi nggak yang apa ya istilahnya beban beratnya tuh di kamu doang gitu. Jadi kayak dibagi rata dan nggak yang bakal padat banget lah istilahnya gitu. Aman masih aman guys. Oke, thank you. Selanjutnya dari Kak Rafki, gimana nih Kak Rafki? Kalau dari aku mungkin udah menjawab lah ya dari jawaban Aras harusnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya kita join core team, bisa nggak setiap orang dikonekin sama satu mentor gitu. Jadi biar one on one mentorshipnya bisa dibuild dan lebih sustainable. Gimana nih? Silakan Kak Rafki dulu mungkin. Oke, pertama kita belum ada kepikiran untuk hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya mentoring yang sekarang karena pertama adalah masalah apa? Bukan masalah karena adalah keterbatasan waktu dari mentor sendiri. Jadi kita nggak bisa mengharuskan untuk one by one mentoring gitu. Jadi sekarang itu konsepnya masih kalau misalnya kalian pengen mentoring atau pertanyaan kalian bisa follow up aja di grup gitu. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau ya kita bisa ngakomodir. Tapi kalau misalnya untuk by one and one one on one mentoring itu belum ada dan mungkin kita bisa jadiin masukan untuk kedepannya gitu. Kita akan diskusi lebih lanjut gitu. Tapi ini ide bagus sih sejujurnya sih. Tapi kita kita perlu lihat dari parameter lain juga ya kayak tadi waktu. Kita juga lihat resource core teamnya sendiri gitu. Karena hampir tiap bulan core team tech sendiri juga cukup ini ya cukup terisi ya. Jadi kita coba diskusin lagi lebih lanjut. Thank you nih siapa nih kasih masukan yang keren-keren. Wih, keren juga ya. Kalau dari Karas, apakah ada tambahan? Sepertinya gimana nih Karas? Apakah udah connect lagi? Apakah ada tambahan Karas? Keren nggak ya? Seperti iya, Putus-putus ya. iya. Gimana? Ada tambahan nggak? Mungkin kalau dari aku udah cukup menjawab sih dari Kak Rafki. Baik. Mungkin karena ada limitasi waktu ya. Mungkin aku ambil dua pertanyaan lagi. Yang ini kita udah tadi jawab ya. eh Mungkin boleh ini dipilih di sini kali. Oh, boleh. Silakan Tadi yang pilih yang mana ya? ke apa namanya? Ini kayaknya pertanyaan untuk aktif member ya tadi ya. Di paling atas kalau nggak salah ada yang nanyain Di tentang paling AI. atas. Nah itu by the way kayaknya beneran menarik itu bidang AI tools. Nah ini lumayan banyak pertanyaan juga ya karena kita nge-assign baru juga. Mungkin aku baca ya. Itu Yang tuh mana nih? yang by the way kayaknya beneran menarik itu bidang AI tools Saras Mas Rafki. Jadi kayaknya gimana audience itu utilize dan maximize tools AI agent yang dibuat sama Google bakal ada. Oke, pertanyaannya untuk bakal ada atau enggak, eh, ini juga tadi sempat lupa di-mention juga ya. Kalau misalkan kita dari sesi tech talks atau workshop itu kita nggak selalu dari internal core team sendiri gitu. Dari yang periode sebelumnya kita banyak juga ngambil dari beberapa dari eksternal juga ada contohnya dari Ruang Guru atau Indodax juga ada gitu terus juga ada yang dari eh, ada yang dari Telkom ada dari bank juga gitu terus selain itu kita juga mungkin ya kedepannya juga kita di apa namanya di Gios itu ya eh, kita bisa kerjasama juga dengan speaker-speaker yang ada dari pihak Google gitu jadi
kalau misalnya pertanyaan bakal ada, ini sangat memungkinkan gitu. Tapi kayak misalnya kita bahas tentang AI itu sangat memungkinkan. Tapi kalau misalnya pertanyaan spesifik, utilize dan maximize gitu, itu tergantung dengan kurikulum yang nanti akan dibuat oleh bidang AI sendiri gitu. Kebetulan kita belum bisa pastiin untuk sekarang apa itu isi kurikulumnya karena ini akan dibahas lebih lanjut dengan nanti eh, terpilihnya core team tech yang AI ini gitu. Gitu. Itu sih jawaban dari aku sih. Wih, oke, thank you. Kalau dari Karas, apakah ada tambahan? Sudah cukup menjawab oleh Rafki. Baik, mungkin ke pertanyaan terakhir kali ya. Yang tadi kan ada dimension active member sebentar. Oke, ini di bagian sini ya. Untuk yang mendaftar sebagai active member, apakah sudah pasti diterima dan apakah ada sesi interview seperti core team? Mungkin dari Kak Aras ada jawaban untuk pertanyaan ini? Untuk aktif member itu udah pasti diterima sih guys karena eh, aktif member itu kan bukan istilahnya bukan yang ngurusin secara langsung di core team di GOC-nya itu dan udah pasti masuk. Kalian kan tadi udah nyimak ya cara-caranya gimana dan itu mudah banget dan juga itu kalian udah pasti keterima nggak ada sesi interview lagi dan yang lain-lain nggak ada segala kasih portfolio ataupun yang lainnya. Baik, kalau dari Kak Rafki gimana? Aku rasa jawabannya sama sih sama kayak Ras cukup. Oke, baik teman-teman karena kita ada limitasi waktu, kita nggak bisa lanjut tanya jawab lagi. Tapi ini kalau misalkan teman-teman penasaran dan pengen tahu jawaban lebih lanjut, karena masih ini ya belum tuntas ya banyak banget pertanyaannya dan saran-saran dari teman-teman, boleh langsung dikirim di DM IG GDGOC Beyond. Jadi nanti teman-teman bisa langsung interaksi dengan kita dan kita langsung tanya jawab di DM IG. Oke, selanjutnya kita eh, mungkin udah selesai ya di sesi Q&A. Aku mau ini mau tanya ke Pak Yakob. Mungkin Pak Yakob ada nggak ya Pak Yakob kesan dan pesan serta motivasi nih buat kita Pak Yakob di JDJ Osibion. Ya, baik. Terima kasih banyak, Rahma. Ya, jadi kita semua berharap ya, kita semua ada di sini bukan cuma hanya sekedar untuk menampilkan bagaimana caranya meningkatkan skill gitu ya. Tetapi kita di sini justru ingin menyelesaikan masalah gitu ya. Kita di sini adalah sebagai agen perubahan, adalah agen di mana kita ingin berharap adanya perubahan yang lebih baik, khususnya bagaimana bukan cuma hanya sekedar membangun sebuah skill saja, tetapi kita bisa menjadi problem solver gitu ya. Jadi tentunya kita berharap semua yang ada di sini, yuk kita sama-sama join, bisa menjadi aktif dan kemudian bisa untuk kita mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat ataupun yang ada di dunia. Itu aja sih mungkin tambahan dari saya dan luar biasa semuanya. Kita sekali lagi beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih banyak ya untuk semuanya sudah tetap semangat hingga sampai malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rama. Terima kasih banyak Pak Yakob. Ini kita jadi termotivasi dan aku harap teman-teman juga termotivasi ya. Kalau ngelihat nih antusiasmenya, wah keren-keren banget ya. Baiklah, karena kita sudah mulai ke penghujung acara, sebelum kita ke akhir, mungkin kita foto session dulu kali ya teman-teman. Boleh kita on cam, kita foto dulu. Siapa tahu kan bisa buat ini nggak? JJ gitu nggak? Buat JJ CapCut gitu ya, foto sessionnya nih. Bercanda ya guys. Boleh yuk on cam yuk. Buat apa tuh? Buat I'm happy to share boleh. Mau Velocity juga boleh, Len. Silakan nih. Banyak nih yang belum on cam. Mana nih? Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu nih, kita ada background, boleh dicek ya di chat karena ada beberapa pilihan virtual background yang teman-teman bisa pakai. Aku tunggu berapa ya? 1 menit lah, 8:42 kalau misalkan belum apa, belum on cam
kita langsung SS aja kali ya. Boleh dibantu nanti yang SS ya. Oke, udah 842 ya. Baik, kita pertama kayak gaya formal dulu kali ya. Kita lihat kamera. 1, 2, 3, cheese. Oke, kita ke gaya selanjutnya. Kita pakai gayanya GDGOC. Kita tangannya gini, teman-teman. Oke, udah siap, udah siap. Siap. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3, cheese. Terakhir kali ya, gayanya Beyond kali ya, Pak Yakob ya? Gimana, Pak? Gini ya, Pak? Woi, oke. Gini ya, teman-teman. Alen, mana Alen? Oke. Jadi bukan 3 begini, tapi diluruskan. Jadi bentuknya kayak B. Oh, diluruskan. Sebentar, Pak. Seperti ini, Pak? Bukan? Ya, betul. Sip, sip. Baik. Betul. Oke, Mantap. seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat kamera. Kita foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman udah ikut foto session. Jangan lupa untuk stay tune di Instagram karena banyak info-info menarik serta event offline teman-teman. Wih, ini yang ditunggu-tunggu banget ini. Jadi jangan nyampe ketinggalan info-info penting di Instagram. Serta mungkin kalau eh, kita biasanya closing, kayaknya ada yang kurang kalau nggak pantun kali ya. Aku izin pantun teman-teman untuk menutup sesi hari ini. Ada Mbak Ayu beli tunggu. Ada Mbak Ayu membeli Bika Ambon. Bika Cakep. Ambon enak dari Medan. Cakep. Thank you sudah datang ke info session GDJOC Beyond. Ayo daftar, jangan sampai ketinggalan. Ya, Terima kasih Mantap. teman-teman atas antusiasmenya. Aku pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Yakob dan teman-teman core team. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih guys. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Selesai semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakob. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yakob. Terima kasih.